Halo guys, balik lagi dengan kita Oh Jadi Gini channel. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang pemadam kebakaran. Nah, mau ngeliat bagaimana keseruannya, mari ikuti kita terus. Nah, kali ini kita sudah berada dengan Pak Jatiur Sinaga selaku narasumber kita di bagian divisi penyelamatan di pemadam kebakaran hari ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi pemadam kebakaran ini ada 3 tupoksi utama pemadam kebakaran. Yang pertama pencegahan, yang kedua pemadaman, yang ketiga penyelamatan. Nah, ini tupoksi kita. Jadi pada pencegahan ini itu yang tadi saya bilang di awal, melakukan pembinaan terhadap masyarakat supaya pada saat terjadi kebakaran masyarakat sudah paham apa yang mau mereka perbuat, atau ke gedung-gedung. Di gedung pun ada MKKG atau manajemen ketahanan kebakaran gedung. Jadi ada binaan pemadam kebakaran juga di semua gedung-gedung yang ada di Jakarta ini. Itu salah satu tugas dari pencegahan. Terus yang saya bilang tadi, pemadaman pada saat terjadi kebakaran, maka itu sudah menjadi tanggung jawab pemadam kebakaran yang paling utama, yaitu orang yang di bidang pemadam kebakarannya atau divisi itulah yang paling utama melakukan itu. Terus yang ketiga tadi penyelamatan. Nah, penyelamatan bukan hanya pada saat terjadi kebakaran pemadam kebakaran melakukan penyelamatan, tetapi di luar daripada kebakaran, pemadam kebakaran lebih sering melakukan penyelamatan jiwa. Contoh, orang mau bunuh diri atau orang terjepit, mobil kecelakaan di jalan raya, tabrakan, penumpang mobilnya terjepit, itu pemadam kebakaran otomatis melakukan pertolongan atau penyelamatan. Jadi bukan hanya penyelamatan pada saat terjadinya kebakaran. Banyak, hampir semua namanya penyelamatan jiwa, pemadam kebakaran mampu untuk melakukannya itu. Terima kasih. Ya, baik. Untuk di gedung tinggi itu tergantung bagaimana, karena pemadam kebakaran juga mempunyai mobil tangga, tetapi ini bisa dijangkau nggak sama mobil tangga pemadam kebakaran itu dulu. Contoh, kalau memang ada korban di situ, memungkinkan nggak kita melakukan evakuasi luar gedung dengan menggunakan tangga. Kalau tidak sampai, contohnya kita harus melakukan evakuasi, ada yang jiwa yang terancam di situ, mau nggak mau kita harus melakukan evakuasi luar gedung menggunakan, contohnya menggunakan tali. Nah, itu jadi mobil yang kita punya sekarang untuk di DKI Jakarta kurang lebih, kalau saya tidak salah ya, 90 meter ketinggiannya, 90 meter. Nah, tetapi apabila mobil ini tidak menjangkau titik api di atas atau korban, maka petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam gedung menggunakan fire lift, lift yang khusus pemadam kebakaran nanti untuk melakukan pemadaman atau mencari titik api yang terbakar. Itu dulu, yang pertama kita cari dulu titik apinya di mana sih, baru kita melakukan pemadamannya. Jangan sampai kita siramin terus, ternyata titik api kita belum tahu ada di mana itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi apabila terjadi kebakaran di pemukiman padat penduduk,
itu yang paling pertama sebenarnya masyarakat itu harus tahu dulu, sadar tentang bahaya kebakaran itu seperti apa, sehingga pada saat kita mau menuju TKP masyarakat memberi akses untuk pemadam kebakaran. Itu yang paling utama. Contoh seringnya terjadi parkir sembarangan. Nama pemukiman padat penduduk biasanya gangnya sempit, parkir lagi ada mobil kita semakin kesulitan untuk memasuki area yang terbakar. Itu salah satu kendala yang kita hadapi selama ini. Mulai dari perjalanan menuju TKP itu kendalanya sudah banyak sekali, akses lalu lintasnya tuh. Terus yang kedua, makanya untuk mengantisipasi itu dengan adanya tadi penyuluhan di bidang pencegahan, kita melakukan pembinaan ke tingkat RW. Hampir semua RW pemadam kebakaran melakukan pembinaan atau dibentuk tim berupa SKKL atau sistem ketahanan kebakaran lingkungan. Jadi mereka ini dibina sama kita. Bagaimana cara penanganan api awal, api masih kecil. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengantisipasi supaya kebakaran itu tidak menyebar luas. Itu salah satunya. Apabila terjadi kebakaran, kalau memang mereka tidak sanggup untuk melakukan penanganan atau pemadaman di awal, segera hubungi pemadam kebakaran. Nah, itu banyak masyarakat bingung mereka apa yang mau diperbuat. Jadi segera hubungi pemadam kebakaran supaya api atau kebakaran tidak sempat meluas. Karena kalau sudah meluas nanti itu butuh tenaga yang lebih lagi untuk melakukan penanganannya itu. Jadi kalau bingung masyarakat untuk bingung atau lupa mengingat nomor telepon pemadam kebakaran, silakan hubungi 112. Apa aja di situ dilayanin, hubungi 112. Saya rasa itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Damkar, damkar, damkar.